Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu dan juga adik-adik hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalam tempat yang mulia seperti ini. Dan mudah-mudahan kita berharap kita yang berkumpul ketika di dunia di dalam tempat-tempat yang mulia seperti ini, kelak di negeri akhirat Allah akan kumpulkan kita beserta dengan orang-orang yang mulia pula. Khususnya manusia yang paling mulia, seorang makhluk yang termulia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalam majelis ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia, terlebih-lebih lagi semoga Allah memuliakan nantinya kita semua di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nikmat ini bisa membawa kita menjadi lebih dekat kepada Allah, bukan malah sebaliknya, semakin bertambah nikmat akan membuat kita jauh dengan Allah. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang mana nikmat itu tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, bahkan malah sebaliknya membuat kita jauh daripada Allah. Semakin bertambah umur, semakin kita pada mau beribadah. Semakin diberikan kesehatan oleh Allah, semakin lalai kita kepada Allah. Semakin bertambah harta kita, namun membuat semakin kita sombong.
semakin membuat kita jauh daripada Allah. Semakin tinggi pangkat kita, namun membuat kita semakin lalai terhadap kewajiban kita terhadap Allah. Fahiyah baliyah, maka hakikatnya nikmat itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Jadi mudah-mudahan kita yang masih sampai saat ini diberikan Allah Ta'ala umur yang panjang, yang masih diberikan Allah Ta'ala kesehatan, yang masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan, mudah-mudahan kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menggapai ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan duduknya kita di dalam majelis taklim ini adalah salah satu sarana untuk mencari ampunan dan ridha daripada Allah. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah, yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, "Asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah." Sepaling besar penyesalan di antara penyesalan orang nanti pada hari kiamat, kata Nabi, yang paling besar penyesalan di antaranya adalah siapa? Rajulun amkanahu talabul ilmi, yaitu seseorang yang ia mungkin, yang ia kawal, yang ia ada punya kesempatan, badan sehat dan kuat, waktu pun luang, mungkin untuk bisa menuntut ilmu, tetapi kata Nabi, falam yatlubuhu, tetapi dia tidak mau menuntut ilmu. Allah berikan dia kesempatan, Allah berikan dia waktu yang luang, diberikan dia awak yang sehat, tetapi dia kada mau menuntut ilmu, kata Nabi. Ya, kalau orang yang sudah pintar, orang yang sudah pintar aja kan ada istilah khatam untuk menuntut ilmu. Bahkan dikatakan mulai dari buaya sampai kepada liang lahat. Jangan mentang-mentang dipanggil insinyur dapat titel dokter, mentang-mentang tesel sudah panjang kayak rel kereta api, apalagi hanya dia ustaz saja misalnya, hanya dia orang ustaz saja sudah ada mau lagi menuntut ilmu. Hanya jadi guru ngaji aja misalnya, hanya tukang baca doa aja misalnya, bisa baca doa haul, ada mau lagi menuntut ilmu. Seorang kiai saja pun tetap disuruh menuntut ilmu, karena tidak ada batasan selesai kita untuk menuntut ilmu kecuali kematian. Apalagi hanya sekolah hanya sekolah misalnya SMP, SMA, atau hanya sekolah pesantren 2-3 tahun, hampir sudah ada mau lagi menuntut ilmu. Orang yang pintar saja, orang yang sudah ilmunya tinggi saja tetap diperintahkan untuk menuntut ilmu. Apalagi kayak kita misalnya makan bangku pesantren ada pernah, masuk ke pintu gerbangnya ada suara, ada mau pulang menuntut ilmu agama, rugi kita. Jadi kata Nabi, siapa orang yang mana orang tersebut yang sangat besar penyesalannya nanti pada hari kiamat, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubuhu, seseorang yang diberikan dia kesempatan, Allah berikan dia waktu, namun dia tidak mau menuntut ilmu. Maksud ilmu di sini jelas ilmu agama. Karena sekarang banyak orang yang pintar dalam urusan ilmu dunia tapi tidak tahu ilmu agama. Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Kata Nabi, oh Allah Ta'ala sangat murka, Allah Ta'ala sangat benci kepada orang yang pintar dalam urusan dunia, jahilin bil akhirah, tetapi orang tersebut bodoh dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Pintar kalau urusan dunia, tapi ilmu agama ada pintar. Kalau bisnis masalah dunia hebat, kalau berbicara masalah ilmu dunia menguasai, tapi berwudu aja ada tahu yang mana yang wajib dibasuh,
yang mana yang sunnah. Rukun wudhu aja nggak tahu, apalagi rukun sholat. Kenapa? Karena rukun sholat jauh lebih banyak daripada rukun wudhu. Membedakan antara yang wajib dan yang sunnah saja di dalam sholat kada tahu. Padahal syarat sah dalam kita sholat harus mengetahui yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Bukan hanya sekedar sholat cuma ikut-ikutan, bukan hanya sekedar sholat cuma dengar-dengaran. Harus kita menuntut ilmunya, karena Budai bin Iyad pernah berkata di dalam kitab Syarah Sibin, setiap pekerjaan yang wajib kita lakukan, maka menuntut ilmunya pun adalah hukumnya wajib. Nah, jadi artinya jangan hanya kita pandai dalam urusan dunia, tapi kita bodoh dalam urusan agama. Terutama ulun sering mengatakan anak-anak kita sudah ada pintar dalam urusan agama. Misalnya usahakan anak kita barang pintar dalam urusan agama. Jangan kita sayang mengeluarkan duit dalam pendidikan agama. Kita ini terkadang baik-baik kebanyakan. Kalau sudah urusan dunia berani bayar mahal, tapi kalau sudah untuk belajar agama malas bayar. Kalau sudah les bahasa Inggris, les matematika, berani ratusan ribu bahkan jutaan mengeluarkan dalam 1 bulan. Tapi kalau sudah dalam urusan agama, membaca Al-Quran, belajar mengaji, 20 ribu saja boleh membayar. Ada yang menolak sampai 7 bulan. Pas ditagih oleh ustadznya, hampirnya mengaji. Tidak pulang ngaji ke tempat lain. Terkadang cuma 20-30 ribu itu banyak yang ada mau bayar. Ini kesadaran kita ini kurang dalam urusan agama. Terkadang kita terlalu menyepelekan. Padahal seandainya harta yang kita miliki itu habis kita berikan kepada guru agama yang mendidik anak kita, apalagi mendidik Al-Quran, itu ada artinya masih. Apalagi hanya 2-30 ribu aja memberi ustadznya sebulan misalnya. Salah, apapun 2 bayar terlalu benar. Begitu mulianya nilai agama ini di mata Allah. Tapi kita manusia ini terkadang terlalu rendah menilainya. Padahal ilmu dunia kada kita bawa mati. Malaikat kada dia menakoni 1 tambah 1 berapa dalam kubur, ada. What is your name, dia malaikat kada juga. Tapi coba kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, kayak apa? Sakit kita dalam kubur. Kenapa? Karena orang salat wajib bisa membaca Al-Quran. Kalau salah dalam membaca Fatihah, ada sah salat kita. Salah satu rukun qauli di dalam salat adalah membaca Fatihah. Jadi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka konsekuensinya, resiko yang akan kita dapatkan, kita di alam kubur mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan. Kenapa? Karena ketika di dunia salat kita tidak sah, karena bacaan Al-Quran kita tidak benar. Jadi makanya anak-anak kita yang belajar mengaji, perhatikan ustadznya, gurunya. Bahkan namanya Pian Suki, ustadznya sedang sebidang motor bulog torakan PCX. Ada rugi dia, amunya Pian Suki lah. Apalagi nyiapin berjual tanah misalnya, boleh berapa miliar, jangan takutan. Ustadznya misalnya belum begini, pinjakan. Amunya sudah begini, hendak jual, pinjakan lagi. Amunya dihilakan. Insya Allah aku dijawab sendiri. Amunya sidin kada diisi mobil, tuh keraka. Amunya sidin anak pulang-pulang, dan kurang. Karena jasa orang yang mendidik agama, apalagi Al-Quran itu yang luar biasa. Makanya Nabi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jujur, guru-guru ngaji ini gue kasihan, bukan guru curhat Pak, ada. Kalau jujur orang memang mengajar ngaji mulai tahun 2000-an. Sedih gue.
Kalau guru-guru TPA ini kan minta maaf gajinya berapa? Ada yang 150 sebulan, 300.000, nah 500 kok nggak lima cari sampai zaman sekarang sebulan sanggup lagi ya. Aku tapi mengajar ngaji di 500 sebulan, siangnya seminggu 5 kali 6 kali pertemuan. Itu pertemuan 2 sampai kurang lebih 3 jam. Cuma 500 ribuan aja sebulan. Ada yang 300 ribuan ya Pak sebulan. Ikhlas saja, jangan ikhlas tuh lain pulang misalnya enak berarti ikhlas. Karena guru kenapa ikhlas saja. Karena berhaklah di dalam kitab Fathul Muin itu berhak guru mengaji itu mendapat upah. Bahkan minta maaf dari pemerintah pun juga penilaiannya sangat rendah masih. Dari pemerintah aja Pak. Dari pemerintah itu kalau ada bilangnya setiap 3 bulan itu ada kurang lebih 1.800.000. Itu 3 bulan sekali. Itu pun hanya dapat 2. Banyak yang ada dapat guru ngaji. Dan itu belum lagi dipotong macam-macam. Ini itu makan apa-apa karena dipotong tinggal paling 1 jutaan lebih aja lagi dalam 3 bulan. Itu pun ada seberatan guru ngaji dapat. Kasihan buat guru ngaji. Padahal jasanya itu luar biasa banget. Makanya kita nambah hari belajar ngaji di kampung, ingati guru-guru kita berhari yang mengajari kita di kampung mengaji Al-Quran. Jasa mereka itu luar biasa banget ya. Jangan dianggap sepele mereka. Mereka yang bisa membantu anak kita pintar Al-Quran. Mereka yang bisa membantu anak kita selamat di akhirat. Karena didikan mereka, kita orang tua mungkin ada seberatan mampu mendidik anak kita tentang bacaan Al-Quran. Belum yakin, ada seberatan orang tua sanggup. Maka kewajiban kita mendidik anak kita. Lalu kita karena kita ada sanggup, kita ada pintar juga. Lalu kita antar kepada guru yang paham Al-Quran. Tinggal kita aja menghargai beliau. Di mana-mana sudah berlian penghargaan terhadap ilmu agama khususnya Al-Quran itu sangat rendah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nas hasratan yaumil qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Sepaling besar penyesalan kata Nabi manusia pada hari kiamat nanti siapa? Yaitu seseorang yang mungkin dia menuntut ilmu di dunia, di dalam dunia, falam yatlubhu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Yang kita nilai masing-masing kita menyesal itu pasti ada. Nah beribadah pun kita menyesal juga masih. Kenapa berhari aku kada lebih rajin beribadah? Jangannya aku lebih rajin beribadah, tentu derajatku akan jauh lebih tinggi daripada saat ini. Nah beribadahnya masih menyesal, apalagi nah ketika hidup di dunia ada mau beribadah. Masing-masing menyesal. Masing-masing kita meratapi nasib lagi. Ada juga menyesal Pak. Gara-gara begini seibuk menyesal. Ini kisah dia Pak Bola tahu bujur nadanya. Tapi kisah. Jadi situ tuh orang alim, sugi kaya raya. Pokoknya luar biasa. Kayaknya alimnya. Bahkan jadi pejabat, pulang pejabat yang amanah. Pas ketika akan masuk surga di akhirat, ini kisah dia Bapak. Sekalinya, jadi malaikat, engkau memiliki harta dari mana engkau dapatkan hartamu? Aku mendapatkannya dengan cara yang halal. Kemudian kemana kau belanjakan hartamu? Hartaku aku belanjakan di jalan Allah. Aku bangun masjid, aku bangun pondok pesantren, aku bantu anak-anak yatim, orang-orang tua jompo, janda-janda yang sudah tidak mampu. Populakakan orang umrah, populakakan orang naik haji. Luar biasa. Ikan orang alim, ilmu engkau gunakan untuk apa? Aku berdakwah ke sana kemari, namun aku tidak meminta imbalan. Aku ikhlas karena Allah Ta'ala, karena aku sudah kaya. Alim jadi ustaz nanti ini berilmu, berdakwah ke sana kemari, tapi tidak minta imbalan.
mengharap pemberian, kadang mengharap amplop. Alimnya cari nada ini dia. Ada yang terkadang amplop terbulik, kenapa? Kalau di amplop dia ada bulik-bulik sini. Bahkan terkadang ada yang bertarik. Sekali ceramah sekian, kalau ada sekian, kada mau. Ada juga yang itu melakukan. Sekali ceramah berbulik-bulik dibuka amplopnya, di berapa isinya. Kalau banyak, ketujuh diundang lagi. Tapi kalau sedikit, duduk-duduk kada mau lagi datang. Macam-macam. Nah, jadi beliau ini orang yang berdakwah ke sana kemari tapi tidak mengharap imbalan. Kalau di Banjarmasin itu ada baik dahulu almarhum Guru Asmoni. Itu diantaranya lah. Mungkin di Jawa kita pun banyak juga. Guru Asmoni yang baru saja beliau meninggal, menyeratusnya baru aja. Itu beliau berdakwah ke sana kemari. Beliau ketika diberi orang amplop dan mau sidin, malah sidin yang bersedekah memberi kepada masjid tersebut. Mana Pak? Sidin orang kaya, orang suki. Itu namanya meninggal. Belum lagi guru sekumpul dan lain-lainnya. Di daerah Jawa pun pasti banyak juga ulama-ulama yang seperti itu. Daerah Madura, Sulawesi dan sebagainya mungkin ada nama itu, cuma alih pencariannya. Berdakwah karena Allah Ta'ala, menyampaikan ilmu Rasulullah karena mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jadinya Ikam berdakwah karena Allah, mantap. Ikam jadi pejabat. Waktu Ikam jadi pejabat kayak apa? Alhamdulillah aku amanah. Aku memudahkan urusan-urusan orang. Jadi jangan malaikat Ikam silakan masuk ke dalam surga. Supaya nak masuk surga, soalnya malaikat ketakut pulang. Tunggu dulu jadi malaikat. Istri berapa di malaikat? Satu jadinya. Kenapa maka istri cuma satu? Kan kamu orang kaya, ya malaikat ini bisa menjawab malah. Kamu orang kaya, kamu pejabat, kemudian kamu ulama, orang yang berilmu, bisa membimbing umat-umat Rasulullah yang lainnya. Lagi banyak janda-janda misalnya. Kenapa malam ini singgung aja? Singgung jadi di sini kan tak jual banyak begini. Cuma masalahnya satu. Kenapa malaikat? Takutan. Takutan lawan siapa? Takutan lawan bini. Nah, jadi malaikat ini kasus ini malaikat. Kalau kayak itu kita tidak jadi masuk surga. Kenapa akhirnya? Karena mereka tidak ada takutan lawan Allah. Ada yang akan takutan selain Allah. Ikan takutan lawan bini. Makanya banyak takutan lawan bini. Kita ini jujur aja Pak. Keinginanku besar, keberanian kecil. Ya Allah Pak. Keinginanku besar aja Pak, keberanian halus. Karena ikam dia malaikat, karena takutan lawan Allah, malah takutan lawan bini, maka untuk itu ikam akan jadi masuk surga dan malaikat. Nah, jadi jangan menyasar atau berlebih seikong aja. Jangan tahu aku begini 4 ini nana ini. Gara-gara bini seikong aja menyasar. Gara-gara bini seikong kedua ini lawan bini masuk neraka. Ini kisahnya kamu boleh daripada aja. Berjujur kisahnya. Nah, jadi menyesal kita masing-masing menyesal kita macam-macam penyesalan kita. Di antara penyesalan yang sangat besar kata Nabi, yaitu seseorang yang dia mungkin mampu menuntut ilmu tapi dia tidak mau menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Ini di antara penyesalan yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Kemudian lagi, jadi menuntut ilmu itu ada kawalan kan sebulan sekali aja kena kawal. Seminggu sekali, artinya ada di tempat sini kita menuntut ke tempat lain misalnya. Kemudian yang kedua, warajulun 'allama ilman, dan seorang laki-laki yang mana laki-laki tadi inya mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, fantafa'abihi man sami'ahu, dan orang yang mendengar itu memanfaatkan dengan ilmunya. Orang yang mendengarkan ilmu yang disampaikannya mengamalkan dengan apa yang disampaikannya. Orang lain jangan mengamalkan.
sami'ahu minhu dunahu. Orang lain mengamalkan daripada apa yang disampaikannya, tetapi inya seorang ada mengamalkan. Misalnya ulun menyampaikan ilmu, menyampaikan amaliyah. Orang memakai perhatian mengamalkan, tapi mulut seorang ada mengamalkan. Ini salah satu penyesalan yang sangat besar pada hari kiamat. Seseorang yang menyampaikan ilmu, orang mengamalkan, seorang ada mengamalkan. Ini bahaya juga, menyuruhi orang tapi seorang ada menggawi. Besar murka Allah. Bahkan ketika Isra Mi'raj Nabi melihat segolongan orang yang ditatak lidahnya, kemudian menjulur lagi lidahnya, dipotong lagi dengan gunting, menjulur lagi. Kata Nabi, man haula ya akhi ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kata Nabi, wahai Muhammad, ini adalah orang-orang yang ketika di dunia ahli dalam ceramah, ahli pidato, ahli dalam khutbah, bisa menyuruh orang, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Jangan resikonya baik. Ada kegampangan, jangan dianggap dia yang mana aja jadi ustaz tuh ya, kuliah-kuliah setengah jam dapat duit ya, ceramah kasih itu 1 man dapat amplop ya, nyaman aja, nyaman dia menyambat resikonya kenal tau gak? Ada kegampangan. Ya kalau amplopnya juru 5 miliar, ya kan? Jangan sekali ceramah tuh 5 miliar amplop mah cilik. Ibarat masuk neraka, jadi nyaman-nyamannya di dunia banyak duit. Ini misalnya amplopnya 2-3 ratus saja, misalnya yang apa? Masuk neraka, ngebuang karena sakit diri. Jadi ada kegampangan kita nih, resikonya besar. Bisa mengatakan tapi tidak bisa menggawi. Ini di antara penyesalan yang sangat besar kata Nabi. Seseorang yang menyampaikan ilmu, dia memberikan ilmu kepada orang tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Menyesal kita. Nyuruh orang sembahyang tapi seorang ada sembahyang. Nyuruh orang sedekah tapi seorang ada mau bersedekah. Nyuruh orang puasa tapi seorang ada mau puasa. Nyuruh orang baca Al-Quran tapi kita seorang ada mau baca Al-Quran. Nyuruh orang berkorban tapi diri seorang aja ada pernah berkorban. Khutbah Jumat kesana kemari, ayo berkorban, tapi seorang setiap tahun kada pernah berkorban, kada mampu. Jangan dianggap remeh masalah berkorbannya. Ini ada sampai sebulan lagi banyak korban, kayak korban. Kita ini terkadang menganggap sepele masalah korban ini, padahal kita mampu. Memang mazhab kita Imam Syafi'i sunnah dan akadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, berkorban hukumnya wajib bagi yang mampu dan bagi penduduk yang wajib. Wajib arti wajib apa? Kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan kita berdosa. Jadi usahakan, apalagi kita yang bisa menyuruh orang aja, misalnya ustaz menyuruh orang berkorban, seorang dia harus berkorban. Atau sama penitia korban lah. Jangan membawa orang aja berkorban. Nyuruh orang berkorban, bawa masyarakat berkorban, tapi seorang ada mau berkorban. Padahal mampu. Jangan dianggap sepele ujar Nabi apa? Mau wajada sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa kata Nabi yang diberikan keluasan rezeki, falam yudahi tapi ini ada mau berkorban ketika Idul Adha, fala yaqrabanna musallana. Jangan kata Nabi mendekati musalla kami, jangan mendekati tempat salat kami. Artinya apa? Nabi kada mau didekati orang-orang yang pelit, orang-orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Jangan hanya korban perasaan aja satu tahun. Kita ini baik jujur, kalau kita anak jujur lah. Sebujurnya kita ini mampu, tapi banyak yang pura-pura ada mampu. Kita nih lah menabung, kita nih belanja, minta maaf, kita jajan belanja untuk kemaslahatan kepentingan hidup kita di dalam rumah tangga.
itu puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu per hari. Bujur gak bu? Oh, bujur banget. Puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu sehari. Jajan anak kita, beli sayur, beli ikan, beli macam-macam. Belum lagi abadnya mau ke rokok surya di Samsung. Kalau puluhan ribu bahkan ratusan ribu itu ada sehari, masa kita berkata-kata mampu sehingga kita tidak mau berkorban, padahal kita mampu belanja puluhan bahkan ratusan ribu. Masa kita tidak mampu mengumpulkan dalam satu hari itu hanya 8.000 saja, atau 10.000 digenapkan 8.000 aja bu. Kalau kita dalam setahun menabung itu sudah bisa membeli satu kambing. Jadi ulun pribadi pun minta maaf jujur, ulun pribadi pun awalnya menabung kalau ada 7.000, 8.000 per hari untuk berkorban, dan alhamdulillah kada miskin kita. Namun akhirnya kalau menambah jadi 15.000 setiap hari, artinya kita menyisihkan masih banyak uang untuk kita belanja keperluan kita sehari-hari dibandingkan untuk berkorban demi Allah. 8.000 aja sehari masa ada sanggup? Anak kita aja belanja sehari lebih 8.000, ulun yakin. Masa kita ada mampu untuk Allah menabung cuma 8.000 sehari? Mau kalau surya kalau aja 2 bungkus sehari, maka surya berapa ini sebungkus? Oh 35. Ya kalau bungkus saja harus nah. Masa ada mampu cuma 8.000 sehari? Bukan kita ada mampu lah. Jangan sampai kita menjadi orang munafik. Masa kita ada sanggup untuk menabung cuma 8.000 sehari? Aku kan sanggup ya 8.000, ada mampu kan bapak 5.000, ya kan berapa sanggupnya? Ada mampu juga 5.000, ini ada mampu misalnya ya kan 3.000, ada mampu juga 3.000, 2.000, orang Islam 1.000, anunya ada mampu 1.000 dalam sehari, tapi nya 1.000 setahun raiso. Putus nya 1.000 kali 360 dino kurang lebih 350.000 aja dapat ekornya aja, masih dapat buntutnya aja. Itu kita ada orang jual buntutnya bisa. Nah jadi apa yang bisa ada mampu lah, tapi keinginan ada. Jangan menghadap zuki kita buat baru berkorban, jangan. Banyak orang-orang tuh miskin, sidin bekerja jadi pemulung, sidin bekerja jadi apa? Orang pekerjaan yang hina lah di mata manusia, tapi karena keinginan sidin untuk berkorban, sidin menabung duit perak sedikit demi sedikit, berapa tahun hanya tercapai. Namun yang kita ini kan berokok setiap hari, makan nyaman setiap hari, ratusan ribu habis setiap hari, belum lagi ke Indomaret, belum lagi ke Robinson setiap minggu. Masa ada mampu menabung cuma 8.000 sehari? Kepada ada mampu setahun antri dari kambing terus, dari sapi terus. Orang 1 tahun menyembelih kambing, seorang 1 tahun menukar arang lawan tusuk sate aja. Supaya kita lawan Allah, buaiman dulu kita. Allah Maha tahu berapa banyak kekayaan kita, berapa banyak uang simpanan kita, berapa banyak emas yang kita miliki. Jangan kepada pura-pura ada mampu harus. Minta maaf, kita dalam 1 bulan itu ada yang sampai jutaan rupiah berani mengeluarkan duitku, Pak. Ada yang berani kredit mobil itu 5, 6 bahkan puluhan juta setiap bulan pengeluaran. Bayar kreditan mobil, bayar kreditan rumah, bayar wifi, bayar macam-macam, mampu jutaan rupiah dalam 1 bulan. Masa kita menabung 250 dalam 1 bulan aja ada sanggup? Coba kita pikirkan dulu. Coba biar pikiran, biar berpikir Allah 50. Ini bukannya ulun mau mengarasi dan memaksa, memang harus kita tegaskan. Tapi ulun yakin bukan biar mudahan kita berkorban tahun ini.
Mungkin tahun ini kemudian tahun belakang barang. Nah, jadi kita nih kalau mengeluarkan duit setiap bulan berapa juta untuk bayar kreditan NMAX, PCX, Vario aja ada 2 jutaan sanggup aja. Bayar WIPI dalam 1 bulan 400 ribuan. Belum lagi kreditan mobil misalnya, ada kreditan rumah, mampu aja menyisihkan 5, 6, 7 bahkan puluhan juta. Masa kita ada mampu cuma menabung dalam 1 bulan itu 200 atau 250. Kalau 200 kan kali 12 2.400 nya ada sudah hampir harga 2.400 kok. Seandainya orang ada banyak lagi nambahin. Masa kita ada sanggup? Bapak tak ada mampu tapi motor banyak diisi. 5 ikut diisi anak, kelimanya diisi motor. NMAX, PCX, Vario ada yang diisi 3. Anak 5 kelimanya diisi handphone. Ada yang Oppo, ada Lenovo, ada Samsung, macam-macam diisi HP. Lokal kota internet kawannya setiap minggu puluhan bahkan ratusan ribu. Tapi masa kita ada berpikir, aku kalau mengeluarkan untuk kepentingan dunia sekian ratus bahkan juta setiap bulan, masa aku ada kalau mengeluarkan untuk kepentingan akhiratku, berkorban untuk keluarga kita mampu, masa kita berkorban untuk Allah ada mampu? Cuma 250 loh Pak, sebulan. Bawa keinginan habis dah. Nah, jadi cuma sedikit aja daripada uang yang kita bayar. Bukan berarti silahkan merokok, silahkan masih merokok, kan jadi masalah lah. Kalau kamu merokok tidak bisa, tapi bapak merokok silahkan aja. Cuma usahakanlah mudah kita awal korban sisihkan rezeki kita. Apalagi kita misalnya jadi dana penghasilan banyak, cuman kita baik ada korban, malu kita ada korban. Mudah mulut pribadi pun dua kawal amalkan. Jadi jangan sampai kita ada korban, karena ini sunnah yang sangat dikuatkan, amalan yang sangat dicintai oleh Allah pada hari raya kurban itu adalah berkorban. Makanya jangan sampai kita nak mampu pura-pura ada mampu terus dan kita ada mau berkorban. Di dalam kitab Al-Qur'an yang karang Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di situ dikatakan di antara fadilah orang yang berkorban, setiap helai bulu binatang korban ini bongkar. Bulunya itu ada bulu kambing itu, kalau bulu sapi itu ada. Itu setiap helainya akan diganjar oleh Allah. Setiap helai bulu itu 10 kebaikan. Allah ganjar 10 dosa kesalahannya dihapus oleh Allah. 10 derajatnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Itu setiap bulunya. Bayangkan kan berapa banyak bulu kambing itu. Hitungnya ya. Kalau ada salah bulu kambing itulah 3.674 helai. Ada percaya hitungi seorang. Kalau kamu yakin itu bulu kambing. Apalagi sapi. Sapi itu kalau ada bilang 8.671 lembar. Itu sampai ke bukit-bukitnya dah. Ada percaya hitungi hansol. Ini aku menghitungi tidak menghitungi itu tidak ya Allah. Nah, jadi bahkan nanti pada hari kiamat, ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, maka hari kiamat itu kita tahu di dalam surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Hari kiamat itu manusia-manusianya berterbangan seperti larut kayak di lapur aja. Bahkan gunung-gunung ini nak berterbangan, gunung-gunung tercabut, nak kayak bulu-bulu terhamburan. Nah, pada hari yang huru-hara yang sangat dahsyat tersebut, tsunami tidak ada apa-apanya lagi. Di dalam kitab Al-Qur'an dijelaskan, orang-orang yang berkorban ketika hidupnya, Allah bangkitkan mereka dalam keadaan tenang, Allah bangkitkan dalam keadaan kenyang, Allah bangkitkan mereka dalam keadaan tentram. Ada gelisah, ada bingung, ada galau. Itu bagi orang-orang yang mau berkorban. Makanya jangan kita nak mampu kepada ada mampu.
Jangan kita yang sanggup untuk berkorban tapi kalau mau berkorban. Usahakan jangan menghadap sudi pakuk baru berkorban. Coba kita belajar berkorban, insya Allah hidup kita akan miskin. Ada akan hidup kita sengsara, hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya aja, orang nambah korban tahun tadi, tahun ini pasti mampu lagi berkorban. Menabung intinya baik kita ada sugi, belum pribadi ada orang sugi. Menabung barang, karena punya kita baik. Nah ada di pas-pasannya kalau kita mengeluarkan besok Idul Adha misalnya mengeluarkan langsung 3 juta dari amplop dari kantong berat kayaknya baik. Rasa perampokan, apalagi iblis itu jadi iblis sayangnya 3 juta jadi iblis jatuh barang emas mahal dari iblis dapat 3 gram 99. Kalau emas 700 dapat 4 gram iblis lumayan. Nah dalam dana dari iblis rusak berkorban dari iblis. Berkorban itu sunnahnya dari iblis. Akhirnya menjadi berkorban sayang duit. Nang laki nggak berkorban, nang ini menangati. Dosa di belum banyak di tahun ini berkorban. Banyak keperluan kita lagi di tahun ini anak sekolah pulang. Akhirnya ada jadi berkorban. Makanya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berkorban. Mudah-mudahan hati kita terbuka untuk mau melaksanakan korban. Karena ini adalah amalan yang sangat luar biasa, yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Bahkan Nabi mengancam, mau wajada sa'ah falam yudha'i fala yaqrabanna musallana. Siapa kata Nabi yang diberikan keluasan rezeki tapi mereka ada mau berkorban, jangan dekat musalla kami kata Nabi. Mudah-mudahan kita yang mau berkorban Allah kumpulkan nanti dengan baginda Rasulullah SAW di dalam surga. Mudah-mudahan kita seberatan diselamatkan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liustadina wa limuallimina wa liman 'allamnahum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina ya Allah futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin wahdina ila siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta ampun, minta maaf kalau ada kesalahan kerancangan dalam penyampaian ulun tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.